mengenai manajemen investasi syariah. Ada 7 sub pembahasan yang ingin saya bawakan. Yang pertama yaitu konsep manajemen dan manajemen syariah. Yang kedua, fungsi dan tujuan manajemen. Yang ketiga, hubungan manajemen dengan investasi syariah. Yang keempat, konsep investasi. Yang kelima, prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi. Yang keenam yaitu hubungan manajemen dengan investasi syariah, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah proses manajemen dalam investasi syariah. Nah, yang pertama yaitu konsep manajemen dan manajemen syariah. Kata manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen, yang artinya mengurus, memproses, mengatur, mengendalikan maupun memimpin. Nah, istilah manajemen ini mengandung 3 pengertian. Yang pertama, manajemen adalah proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu manajemen adalah ilmu pengetahuan dan seni dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian maupun pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu manajemen adalah kolektivitas, artinya orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu maupun seni dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian maupun pengawasan yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar target yang diinginkan dapat tercapai. Nah, dalam manajemen itu sendiri ada etika yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tauhid, artinya segala transaksi maupun aktivitas bisnis yang kita lakukan itu adalah milik Allah dan kita sebagai manusia hanya diamanahkan untuk mengelolanya. Yang kedua yaitu adil, artinya segala keputusan atau akad dalam melakukan transaksi bisnis ini harus adanya suka sama suka antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu kehendak bebas. Dalam manajemen Islam, kita diberikan kebebasan dalam bertransaksi maupun melakukan kegiatan bisnis selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, yang terakhir, etika yang terakhir yaitu adalah tanggung jawab. Segala keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang bersangkutan. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi manajemen. Tujuan utama dari manajemen itu sendiri yaitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan sumber daya yang minimal. Nah, sedangkan fungsinya ada 4 fungsi dari manajemen. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai perencanaan atau planning. Di sini proses penentuan strategi maupun taktik untuk mengidentifikasi kecenderungan yang akan mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kemudian fungsi yang kedua yaitu organizing atau perorganisasian, artinya setelah melakukan perumusan strategi dan teknik di perencanaan, yaitu proses pembentukan struktur organisasi yang tepat agar semua pihak dalam perusahaan dapat menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Yang ketiga yaitu implementasi, pelaksanaan ataupun actuating, artinya pengimplementasian program yang telah direncanakan yang dilakukan oleh seluruh pihak perusahaan. Yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk mengawasi apakah sesuatu yang telah direncanakan, diorganisasikan maupun diimplementasikan ini berjalan sesuai dengan apa yang kita targetkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan ketiga tentang hubungan manajemen dengan investasi syariah. Manajemen syariah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai target perusahaan berdasarkan pada ajaran Islam. Nah, adapun hubungan manajemen dengan investasi syariah ini yaitu dalam bentuk ibadah muamalah. Artinya seseorang yang melakukan investasi sama dengan seseorang yang mencari penghidupan. Sehingga untuk melakukan kegiatan investasi ini harus sesuai dengan prinsip syariah, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengelolaan dan pengendaliannya itu harus sesuai dengan prinsip syariah.
Nah, mengenai keberhasilan dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah ataupun tidak, ini tergantung kepada seorang investornya maupun pihak manajerialnya. Kemudian pembahasan yang keempat tentang konsep investasi. Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh seorang investor pada berbagai bidang usaha untuk memperoleh keuntungan. Atau investasi juga ini dapat disebut sebagai penanaman modal. Nah, investasi ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu real investment atau investasi sesungguhnya. Artinya investor melakukan penanaman modal untuk pembelian peralatan modal untuk mendapatkan output. Misalnya pembelian lahan atau tanah untuk pembangunan pabrik. Jenis yang kedua yaitu financial investment atau investasi keuangan. Artinya seseorang melakukan penanaman modal untuk menumpuk kekayaan, misalnya pembelian saham, obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya pembahasan kelima yaitu tentang prinsip syariah dalam investasi. Nah, investasi syariah adalah proses penanaman modal yang dilakukan oleh seorang investor pada berbagai bidang usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, secara umum investasi syariah ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang produktif yang dapat menghasilkan keuntungan apabila dilihat dari segi teologisnya dan akan menghasilkan untung maupun rugi apabila dilihat dari segi ekonomisnya, dikarenakan adanya ketidakpastian di masa yang akan datang dan juga ini dilakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah syariah. Nah, tujuan dari investasi syariah ini yaitu tidak lepas dari untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga keuntungan baik di dunia maupun keuntungan di akhirat. Nah, untuk memperoleh keuntungan falah ini atau keuntungan dunia maupun di akhirat ini tidak lepas dari harus adanya niat yang lurus dan juga menghindari melakukan transaksi yang dilarang oleh ajaran Islam. Selanjutnya pembahasan yang keenam yaitu manajemen investasi syariah. Manajemen investasi syariah adalah suatu kegiatan dan seni mengelola modal dan sumber-sumber penghidupan ekonomi maupun sumber-sumber daya yang profesional di masa yang akan datang baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, adapun landasan hukum tentang manajemen investasi syariah ini yang kita ketahui sama dengan yang dalam bentuk ibadah muamalah ini, yaitu hukumnya dibolehkan selama tidak ada aturan atau hukum yang sifatnya normatif baik di dalam Al-Quran maupun hadis yang melarangnya. Nah, firman Allah tentang anjuran untuk berinvestasi ini terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 dan juga Quran surah An-Nu'man ayat 34. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu atau yang ketujuh yaitu proses manajemen investasi. Untuk mencapai tujuan investasi ada proses yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan. Nah, keputusan ini sudah mempertimbangkan berapa keuntungan yang akan didapatkan maupun resiko yang akan dihadapi di kemudian hari. Nah, ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu melakukan screening objek investasi, yang kedua yaitu menentukan tujuan investasi, yang ketiga yaitu analisis sekuritas, yang keempat yaitu pembentukan portofolio, yang kelima yaitu melakukan revisi portofolio, dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja portofolio. Nah, itu tadi pemaparan materi sedikit mengenai